kana ono apa matlubin qauliyin. Ruknan iku rukun kana ono apa matlub qauli. Ka Fatihatin kaya surat Fatihah. Wa lan tasyahud au ba'di ahadihima utawa setengah salah sijine Fatihah lan tasyahud. Au ghaira ruknin utawa liyane rukun kasuratin kaya dipun pindah ila ghairil qiyami maring liyane ngadeg. Wa kunutin lan kaya kunut dipun pindah ilama maring qabla ruku'i kang tetep ing dalem sadurunge ruku'. Au ba'dahu utawa ing dalem sause ruku' tapi fil witri ing dalem salat witir. Fi ghairi nisfi Ramadhana ing dalem liyane separone wulan Ramadan. Asfaluru apa nisfi Ramadan. Fayasjudu mongko sujud lahu krana arai naqlu. Amma naqlul fi'li anapun utawi minda ing rukun fi'li, rukun kang bangsa penggawean iku fayubtilu mongko batalake. Awas salah, lek fayabtulu batal lazim tidak mutaati. Iku fayubtilu mongko batalake apa ta'ammuduhu moho ing naqlul fi'li. Wa kharajalan kejaba biqauli kelawan ucapan ingsun ghairu mubtilin nyatane dawuh ghairu mubtil apa sing kharaja apa ma barang yubtilu kang batalake apa ma ing salat. Artinya yang ketika dipindah membatalkan salat. Kasalami kaya salam wa takbirit taharrumi lan takbiratul ihram bi ankabaro gambare kelawan yen to takbir sapa musolli, gambare kelawan yen to takbir sapa musolli bikosdihi kelawan tujuan taharrum, bikosdihi kelawan sejo taharrum. Walisah wima ya betulu walisah wima yubtilu amduhu. Tambah sidik tak akan oki cek uman saya hah cek uman ya. Walisah wima lan krono lali barang yubtilu kang batalake apa amduhu moho ing mah. Lupa melakukan sesuatu yang andai disengaja itu membatalkan, tapi karena lupa jadinya nggak apa-apa. Lahua ora sahu ai la yubtilu sahuhu, tapi tidak membatalkan ketika dilakukan dalam kondisi lupa. Aisahu tegese lali. Ruknin kaya ndawakake rukun qasirin kang cendak apa wa qalili kalamin lan kedhike ucapan. Wa qalili kalamin lan kedhike ucapan. Wa uklin. Awas harokati. Wa uklin. Nganan. Uklin itu kata benda, kalau aklin itu kata kerja. Aklin, kalau uklin itu makulun. Wa ziyadati ruknin lan nambahi ing rukun. Fi'liyin kang bangsa ucapan apa rukun. Sak temene Kanjeng Nabi iku salat Kanjeng Nabi adzuhra ing salat zuhur khamsan kelawan ping 5. Wasa jatalan sujud sapa Kanjeng Nabi. Bisa wa kisalan den kiasake bihi kelawan hadis yeniku ma fa'alahun nabi apa ghairuhu liyane ma fil hadis apa ghairuhu liyane ma fil hadis wa kharaja bima yubtilu sahwu wa kharajalan kejaba bima yubtilu kelawan dawu bima yubtilu amduhu apa ma barang yubtilu kang batalake yubtilu sahwu laline ma. Ada sesuatu itu yang bahkan lupa pun itu membatalkan. Aidon halimane padha karo amdu kakalamin kaya omongan kasirin kang ake opo kalam wamalan barang layub dilu kang orang batalake opo sahwuhu laline mah wala abdulan orang moho ing mah baik disengaja ataupun tidak disengaja itu sama-sama tidak membatalkan. Kal fi'li kaya penggawean kaya gerakan al qalili kang kedhi opo al fi'al wal iltifati lan noleh. Fala yasjudu mongko ora sunah sujud sapa musolli
Lisahwi krono lali ing ma la yubtilu sahwu niku. Lisahwi krono lali ing ma walali amdilan ora krono moho ing ma wali syakin fi masallahu pun. Sekarang melanjutkan keterangan terakhir kemarin. Ini terakhir bahas apa sih? Nopo niku? Katoan sing persis sadurunge buyar wingi apa? Waduh. Kesawen. Ruk bahasa Ruk. Hah? Yo suwen sing terakhir dhewe persis. Ora. Ya Allah. Ya Allah. Makmum, yes. Makmum itu kalau secara sengaja meninggalkan sunnah abad, maka kan dia nggak wajib untuk kembali. Yes. Ketika makmum sengaja meninggalkan sunnah abad, memang sengaja nggak kunut. Memang sengaja nggak tasyahud awal. Dia langsung sujud, imamnya kunut. Wajib balik, ya enggak, ngapain balik? Wong sengaja ini, sengaja apa namanya? Sengaja sujud. Dia sengaja berdiri nggak tasyahud awal, imamnya tasyahud awal, wajib balik ya enggak? Berbeda dengan masalah ketika makmum itu memang lupa tidak kunut, lupa tidak tasyahud awal. Maka kalau itu kan wajib kembali. Makanya kemarin diomongkan, semisal ada makmum kok lupa tidak melakukan, kemudian apa namanya bahasanya kemarin, walau lam ya'lam as-sahi hatta qama imamuhu lam ya'ud qala al-Baghawi wa lam yuhsab ma qara'ahu qabla qiyami. Andai kata ada makmum sudah terlanjur berdiri, dia lupa sudah terlanjur berdiri, dia lupa berarti enggak tasyahud awal, atau dia sudah terlanjur sujud lupa enggak kunut, harusnya kembali kalau lupa. Tapi masalahnya dia itu nggak sadar. Dia baru sadar bahwa dia meninggalkan sunnah abad itu pada saat imam sudah menyusul rukun yang sedang dia lakukan. Wis nyusul sujud, wis nyusul berdiri. Maka kalau seperti itu kan dia nggak harus kembali. Tapi apa yang dia lakukan itu tidak dianggap. Kan terakhir begitu kemarin. Tasyahud awal, harusnya tasyahud awal. Dia lupa berdiri langsung Allahu Akbar. Ngadeg marungono sing imam ini ternyata tasyahud awal, makmumnya nggak tasyahud awal, lupa dia berdiri. Mestinya ketika dia lupa berdiri, lupa tidak tasyahud awal, mestinya dia kembali. Mestinya. Tapi ternyata dia itu berdiri nggak sadar, masanya khusyuk baca Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin, baru sadar bahwa dia itu tidak melakukan yang namanya tasyahud awal, padahal imamnya tasyahud awal. Kapene nyusul mau kembali ke tasyahud awal untuk mengikuti imam, ternyata imamnya berdiri. Wes ya. Maka kan nggak perlu kembali nyapa wong imam. Tapi nih, apa yang dia baca itu tidak baca Fatihah ring. Kan Fatihah kewajiban, itu tidak dianggap. Sehingga dia harus melakukan itu lagi. Fatihah lah. Nah, wis. Qala Syekhuna fi Syarhil Minhaj wa bidzalika yu'lamu anna man sajada sahwan au jahlan imamuhu fil qunuti la yu'taddu lahu bima fa'alahu. Maka karena urusan bacaan Fatihah tadi itu tidak, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menjelaskan dalam kitab Syarah Minhaj, kalau misalkan ada imam kunut, makmum lupa nggak kunut, imam kunut, makmum lupa nggak kok, baru sujud dia, dia sujud, maka sujud yang dia lakukan ini la yu'taddu lahu bima fa'alahu, kan tidak dianggap. Paham ya? Sehingga kalau tidak dianggap fayalzamul audulil i'tidal wa in faraqal imam, maka dia harus kembali berdiri untuk kemudian sujud. Lek Fatihah, Pak, Fatihah gak dianggap maca maneh, paham maksud dia?
Tapi lek urusan sujud, iki lek gak dingkep terus piye? Sujud itu kudu teko ngadeg mudhun, paham ya? Maka dia harus kembali berdiri untuk turun lagi melakukan sujudnya. Karena sujudnya tidak dianggap karena dia mendahului imam, lupa tidak melakukan sunnah berupa kunut. Paham dah? Paham tuh? Betul gak konek kan? Paham ya? Ya Allah. Akhdan min qawlim law dhanna salamal imami faqama summa alima fi qiyamihi annahu lam yaslam lazimahul qu'udu liyaquma minhu. Jadi ketika ada makmum dia sujud dalam kondisi tidak tahu atau dia itu sujud dalam kondisi lupa wa imamuhu fil kunut, padahal imamnya tadi sedang dalam kondisi kunut, maka apa yang dia lakukan, apa yang dilakukan makmum yaitu sujud, itu tidak dianggap. Itu tidak dianggap. Maka dia harus bangun tegak kembali untuk kemudian turun melakukan sujud agar sujudnya dianggap. Yes. Hal ini diambil pemahaman dari dawuhnya para ulama. Para ulama itu dawuh begini. Laudonna salamal imam. Ini ada kejadian. Ada orang sholat jamaah mengira dan menduga bahwa imamnya sudah salam. Orang uang ya sembahyang nang masjid, masbuk, ketinggalan. Bu ketinggalan 1 rakaat, bu ketinggalan 2 rakaat, bu ketinggalan 4 rakaat, terserah lah pokoknya masbuk. Karena ketinggalan, mau nggak mau kalau imamnya salam, otomatis dia berdiri menambahkan rakaat yang paham ya? Ya. Ternyata makmum ini pada saat setelah sujud rakaat terakhir menurut dia ini gak pasti pak, imam itu oleh pirang rakaat gak paham ya? Kita beras benar masjid gak pasti ini imam rakaat piro. Pokoknya imam salam yang ngadeg kan udah ya. Kurangku piro ngono ae. Lah ini ada imam sholat, ada makmum masbuk. Sekarang hitungane wis, pokoknya malah sembahyang. Setelah sujud yang kedua, entah ini rakaat keberapanya imam, rakaat keberapanya dia, pokoknya dia masbuk. Setelah sujud yang kedua, begitu bangun, dek krungu iki Allahu Akbar, ono krungu assalamualaikum. Krungu koyo imam ki sah. Paham ya? Akhirnya yuk, lek masjid wah bukan raro to, Pak. Paham ya? Misale iku ternyata sik tasyahud awal. Paham saya? Paham ora? Dek sembahyang nang masjid, rakaat pertama dia. Imamnya rakaat kedua. Rakaat kedua kan tasyahud. Pada tasyahud kedua ngono at-tahiyatu. Mari at-tahiyatu kurungan dek. Dia menduga kuat bahwa imamnya salam. Begitu imamnya dianggap salam, dia berdiri. Dek ngadeg ngelanjutno rakaatnya yang kurang. Setelah dia berdiri, ternyata summa alima fi qiyami annahu lam yaslam. Begitu ngadeg, mergo kurungan assalamualaikum. Kok krungu imamnya Allahu Akbar loh, terus buyar tiba sembahyang. Berarti imam belum salah. Maka lazimahul qu'ud liyaquma minhu. Berdirinya dia ini tidak dianggap. Karena dia berdiri dalam kondisi tidak bersama dengan imam. Maka dia harus kembali duduk untuk berdiri dari duduknya. Paham? Lek semua kan ngadeg, Pak. Ya. Mudun sujud iki gak bareng imam kono dhek mudun. Maka sujudnya tidak dianggap. Kalau sujud untuk turun lagi. Ini sebaliknya. Ono makmum ngira imame wis salam, akhirnya bangun. Ternyata imamnya belum salam. Allahu Akbar imam rek. Berarti makmum ini berdirinya nggak dianggap. Sehingga kalau berdirinya nggak kembali duduk untuk berdiri lagi. Paham? Temunya ya? Paham ya? Ngapain paham, Mas? Rosok setengah gitu, Pak. Jalan part itu tuh dirinya gini. Ini mau tangkor pembahasan nih nikah KUA kok saya gitu. Jadi saja deh, Mas. Mau nongol bahasa ini nikah saya terus bayang ini oboy. Tahu ya? Jadi begitu. Titik temunya itu. Wala yaskutu anhu biniyatil mufaraqah. Dan kewajiban dia untuk duduk lagi, kemudian bangun dari duduknya, itu tidak akan pernah gugur meskipun dia mufaraqah. Jenggak canggih balas.
Jajal praktek kamu, praktek. Sama jadi imam, yo wong loro rek, imam makmum. Rada ombo, awas. Ayo. Kok kami adzan ngono, Allahu Akbar. Ngene. Ora sampai ngaji. Ayo. Kurang jauh ini posisinya, Pak. Piye iki? Kurang jauh. Aman wis ngene wis. Aja. Terus aja. Aja. Kau aja. Kamu sing imamnya apa sing makmum? Dang, cepat. Kamu kakak sini, Ruk. Kakak sini, Ruk. Ternyata, Ruk. Yuk, coba tutup itu Faruk. Geser, kualik. Nah. Praktek sing apa sih? Kunut sih apa sing iki sih? Sing kunut sih ya. Sujud sekarang sujud. Sujud dua-duanya. Ayo sujud. Wes ya. Imamnya kan Eza. Makmumnya Faruk. Wes. Lu kok sujud sih? Kunut sih. Ya wes. Ya, sami Allahu liman hamidah. Endang. Sami Allahu liman hamidah. Eza kunut. Kamu sujud. Nah. Ya. Eza kunut. Faruk dalam kondisi lalai padahal imamnya kunut, ini sujudnya tidak dianggap. Karena sujudnya tidak dianggap, maka mau nggak mau dia harus berdiri untuk turun lagi. Masih yo umpama yo, Eza mari kunute. Sujud deh yo. Faruk tetap harus berdiri. Apa harus berdiri? Kembali berdiri. Lah, untuk kemudian turun lagi. Ya berdiri yo ngono berdiri. Berdiri ki piye? Ya berdiri yang ngono. Wes berdiri toh, balik sujud. Ya. Kenapa Pak Faruk harus berdiri lagi? Karena turunnya Faruk dari berdiri ke sujud itu tadi tidak dianggap. Karena dia mendahului imam dalam kondisi lalai. Wes ya, ini kondisi praktek kunut paham ya? Praktek kunut paham ya? Wes ya, paham ya? Sekarang praktek yang kedua. Tasyahud awal. Pokoknya Faruk makmum masbuk ya. Kok bingung piye? Terus tambah bingung piye? Makmum boten kunut, boten lan apa kunut. Yang penting makmum itu ngadeg untuk kembali turun ke sujud, itu saja. Sekarang praktek yang salam ya. Kamu tasyahud. Faruk iki krungune teko masjid buri dhewe, lek perlu teko lapangan. Krungu teko mik yo. At-tahiyatu iki. Tasyahud awal apa tasyahud akhir iki? Kerungon. Dikira Faruk, saya mau assalamualaikum warahmatullah. Dikira salam imam ini sah. Akhirnya karena imam ini dikira salam oleh makmum, makmumnya berdiri. Nambahi rakaatnya. Ya. Nambahi rakaat yang kurang. Ternyata setelah makmumnya berdiri, heza Allahu Akbar. Loh, tiba-tiba buyar membayangi imam ini. Maka ketika seperti ini, makmum harus duduk kembali untuk berdiri kembali. Nah, wis. Kenapa harus duduk kembali? Karena dari duduk diam naik ke berdiri tadi itu tidak dianggap. Paham ya? Wis. Lagi terusane. Wala yaskutu anhu biniyatil mufaraqah. Meskipun Faruk niat mufaraqah sekalipun tidak menggugurkan kewajibannya Faruk untuk tetap kembali ke posisi sebelumnya. Paham Mas? Niat mufaraqah itu niat berpisah dari imam. Contoh sing kunut, ngomong sing adeg ya. Contoh sing kunut. Wis. Eza kunut, aja sendangkep Ruk, aja sendangkep. Wis. Kunut ya. Eza kunut, Faruk sujud. Wis. Ini kan sujudnya nggak dianggap, Pak. Sujudnya Faruk dalam kondisi lupa, padahal imamnya kunut, ini tidak dianggap. Karena turunnya Faruk dari berdiri ke sujud
ini tidak dianggap. Jare Faruk, aku tak mufarokoh wis. Niat ingsun mufarokoh. Saya berniat memutus hubungan dengan Heza. Tidak menggugurkan kewajiban Faruk untuk tetap kembali berdiri. Ngono lho Mas. Wis ya. Iki praktek sengko. Ngono. Wis. Sama praktek yang tasawuf awal juga sama. Wis tangi uruk. Kau sangat tek lungguh, gue lungguh. Ya. Wis. Praktek yang tasawuf juga begitu. Imamnya dikira salam, ya. Makmum mengira imamnya salam. Akhirnya kamu berdiri. Seret. Allahu Akbar nambah. Ternyata Heza Allahu Akbar. Makmum sadar bahwa Heza selaku imam belum selesai dari salatnya. Maka berdirinya Faruk ini dianggap tidak sah, tidak dianggap. Maka kalau ini tidak dianggap, Faruk harus kembali duduk untuk berdirinya lagi. Kecuali gue sih yang dikongkon kok. Misalnya Faruk gak gelem, aku tak mufarokoh ya Gus. Saya berniat memutus hubungan dengan Heza, biar saya tidak perlu kembali duduk. Nggak bisa. Benar? Itu namanya wala yasqutu anhu mufarokoh. Wis gak bingung? Wis gak perlu praktek, semuanya cukup. Alhamdulillah. Paham nggih? Yang ada ya? Paham pan? Gak bingung ya? Oke paham nggih? Ya wes. Kemudian wa min samma law atamma jahilan la ghama atabih fayu'iduhu wa yasjudu lis-sahwi. Yes. Maka dari itu karena berdirinya itu tidak dianggap, dia harus kembali ke duduk. Karena berdirinya dia dari duduk tadi tidak dianggap, Mas ya? Oh bingung kenapa? Sing asal dua mau lho. Karena berdirinya tidak dianggap, mergo munggah iki mau lho, Pak. Munggah dalam kondisi salah, kan salah tuh, Pak. Menyangka imam salam, padahal imam nggak salam. Maka naiknya dia dari duduk itu dianggap salah. Maka berdirinya tidak dianggap. Wes, karena tidak dianggap lau atamma jahilan lahu ma'atabi. Andai kata kok Faruk ini memaksa melanjutkan sholatnya, Pak. Imamnya ngatek Fatihah melok Fatihah. Imamnya rukuk melok rukuk. Imamnya sujud melok sujud. Terus, maka apapun yang dilakukan Faruk semuanya nggak berguna. Tidak dianggap. Kok umpamanya Faruk oleh sarokaat, berarti sih kurang telu tetap. Masih melok imam sampai akhir tambah rong rokaat toh. Kan tasawuf awal imamnya tadi. Tambah rong rokaat, berarti Faruk oleh telu toh. Tetap oleh siji. La ghama atabi fayu'idu. Maka apapun yang dilakukan makmum, jika makmum belum kembali, maka semuanya dianggap sia-sia. Dia harus mengulangi itu. Nah, akhirnya lah matematikanya rancu, Gus. Sholatnya pada lulus oleh telu, tapi yang dianggap sak rokah, ya wes sujud sawi. Nanti diganti dengan sujud sawi. Faktor bodoh mau loh. Es piye faktor bodoh ya. Wa fi ma idza lam yufariqhu in tadzakkara aw alima wa imamuhu fil kunuti fawadihun annahu ya'udu ilaihi. Begitupun dia wajib untuk kembali. Ini kita aluk ya Allah. Wa fi ma idza lam yufariqhu murtabitun biqaulihi fayalzamuhul audu lil i'tidali wa infaraqal imam. Wa infaraqal imamah. Kan tadi kasus yang kunut, imamnya kunut, makmumnya sujud dalam kondisi lupa tidak kunut, maka makmum harus kembali berdiri karena turunnya dia dari berdiri ke sujud itu tidak dianggap. Ya. Itu jika dalam kondisi makmum itu tidak mau kembali, maka apapun yang dilakukan tidak dianggap keberadaan. Lah sekarang wa fi ma idza lam yufariqhu in karo aw alima wa imamuhu fil kunuti fawadihun an. Dan dalam kasus itu tadi, jika dia tidak bermufarokoh dengan kan dia kok sujud, imamnya kunut.
Ketika dia tidak memutus hubungannya dengan imam, dan dia ingat loh kunut ya, dia sadar loh kunut ya, wa imamuhu fil kunut, itu kunut, Allahumma hadina fiman hadait wa afina fiman afait. Kamu tahu loh, iya kunut, berarti kamu annahu ya'udu ilaihi, kamu untuk nyusul kunutnya imam, bukan hanya sekedar untuk kembali untuk turun ke sujud, tapi untuk mengikuti kunutnya paham maksudnya ya? Wa huwa fi sajdatil ula ada wa sajada ma'al imami. Tapi kalau imamnya sudah nggak kunut, imamnya sudah sujud, wes ya, kan imamnya kunut, makmumnya seret ini ya, loh, gak sah ini, nggak jadi ini, wes, kaping nyusul kunut, Allah ingat gini, seret, ikis mudun, imamnya sudah turun sujud, maka dia tetap berdiri. Untuk apa? Untuk mengesahkan turun sujudnya. Kemudian gua saja ma'al imam, dia sujud bersama dengan angel itu wong alim yo. Tambah ruwet yo. Lek bodoh kan enak yo. Wis batal, gak ruwet-ruwet dulu ya. Pancen bodoh gue enak lah. Seropot batal. Bangun sak maju terus batal ngono. Gak ruwet-ruwet. Ya Allah. Kemudian au fi ma ba'da falladhi yadhhar annahu yutabi'uhu wa ya'ti bi rak'atin ba'da salamil imam. Lalu bagaimana ketika imamnya, lek imamnya sik kunut kan melok kunut, balik ngadeg melok kunut, lek imamnya sujud pertama berarti baru mudun sik kait, baru turun, maka dia berdiri untuk kemudian turun langsung sujud bersama imam. Lah kalau imamnya sudah jauh, Allahu Akbar sujud, ini imamnya kunut, Allahumma hadina fiman hadait, sujud, ini sujudnya kuat lagi pak, lama, akhirnya imamnya itu sudah sujud, Allahu Akbar, ini subhana, ini soalnya rotok tuh, subhana, dia baru ngadeg pak, dia baru berdiri untuk kemudian turun kembali, ternyata imamnya sudah nggak sujud, imamnya sudah duduk, kalau perlu sudah sujud kedua, lek perlu imamnya ngadeg, lek ngono piye jajan? Kalau imamnya masih kunut disusul kunut, kalau imamnya sujud pertama disusul sujud pertama, kalau imamnya sudah lebih dari itu gimana? Annahu yutabi'uhu, maka kita menyusul mengikuti gerakannya imam. Kok ternyata imam berdiri, ya wis gak usah mudun, ya. Kalau imamnya ternyata sudah berdiri, berarti nggak usah tuh. Imamnya sujud kedua, berarti kita sujud kedua. Oh cuma kayak rekor-rekor dewe loh yo. Imamnya sujud kedua misalnya yo. Allahu Akbar gini. Imamnya bangun kan berdiri, mau sujud kedua. Aku lugu sih, sujud mana? Loh, ya apa rusak tambahan salat lek ngono. Jangan. Kamu langsung ikut imam. Loh, berarti sujud saya kurang, Gus. Wa ya'ti bi rak'atin ba'da salamil imam. Nanti kamu nambah 1 rakaat setelah salamnya imam. Karena salat kamu ini dianggap kurang 1 rakaat. Paham berang? Angel yo. Hah? Angel mbak yo. Ngrungokno tok angel. Tadi mau coba dewi kita bi. Oh, pengen marjek balik-balik. Ya Allah. Ya. Paham, Bro? Paham ya? Intinya kasus kunut ketika makmum lupa nggak kunut, imamnya padahal kunut, makmum terlanjur sujud, mau nggak mau tetap dia harus kembali berdiri. Ya. Ini nggak bisa ditawar ini. Makmum tetap harus kembali berdiri karena turunnya dia ke sujud itu tidak dianggap. Lah cuma setelah dia berdiri, ini sikapnya bagaimana? Tergantung. Kalau imamnya masih kunut berarti ikut Kalau imamnya sujud pertama berarti dia langsung turun nyusul imam sujud pertama. Tapi kalau imamnya sudah lebih dari itu, dia harus nyusul ke imam dan nanti nambah 1 rakaat. Yang paling paham Riko jelas. Qala al-qadhi wa mimma la khilafa fihi qauluhum law rafa'a ra'sahu minas sajdatil ula qabla imamihi dhannan annahu rafa'a wa ata bithaniyah dhannan annal imama fiha
summa annahu fil ula lam yuhsab lahu julusu wala sajdatu tsaniyah. Ini juga pembahasannya menarik, Pak. Ono wong kecelik, lek iku mau kan kecelik salam. Iki gak kecelik salam. Intip-intipan ambek imam. Hah? Sing imam suarane liri kaya oki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Ono wong ya, jamaah. Bayang ini. Allahu akbar sujud. Yes, sujud. Makmum iki ngono imam kok suaranya pelan kan ya? Suaranya terlalu pelan. Akhirnya dikira imam itu sudah bangun dari sujud yang pertama. Kok rada suwe ngono. Kok rada suwe gak usah tangi lagi. Jangan-jangan apa imamnya ini? Akhirnya dia mengandai-andaikan bahwa imam itu sudah bangun dari sujud yang pertama. Ini kaya iki. Iki sujud kedua iki wisan. Suaranya pelan cuma buktinya suwe. Ya. Ini aja ya sujud. Dia duduk di antara dua sujud, kemudian dia sujud yang kedua. Makmum sujud kedua, imamnya sujud pertama. Begitu imamnya Allahu Akbar, longgo deh. Petangkringnya ini, Pak. Sehingga ini Allahu Akbar longgo, dituruti longgo. Anggaplah ini longgo istirahat ya. Umpama longgo istirahat, anggap longgo istirahat. Lah kok Allahu Akbar. Lho kok ngene maneh? Lah stokku sentek ngene iki. Wis loro ya, Pak. Iki sing ngene iki terus piye? Maka dikatakan dalam Fathul Mu'in, karena sujud yang dia lakukan sujud kedua dan duduk di antara dua sujud itu dilakukan dengan dugaan yang salah, maka itu juga tidak dianggap. Karena tidak dianggap, imamnya begitu ya ikut aja. Sujud lah malah itu lugus, totalnya keliru. Ya apa-apa keliru. Wong keliru ini mergo salah. Karena dugaan yang salah, paham? Itu sama dengan praktek tadi loh Pak, kunut. Ngirone langsung sujud, ternyata imam kunut. Dia sujud. Dia wajib kembali berdiri. Kan berdiri ini tambah totalannya Pak. Ya? Paham ya? Kasus sujud pun begitu. Dan lain-lain. Rada sering, sembahyang kecil-kecil. Izul itu Pak. Duh. Karokat terakhir lagi kan. Tapak kok sujud kedua. Karokat terakhir lagi kan. Terus malah salah aja sih ngono. Repot iki. Ya Allah, ya Allah. Wa yutabi'ul imama ay fa illam ya'lam bidzalika illa wal imamu qa'imun au jalisun ata bi raqatin ba'da salamil imami. Karena makmum itu salah dugaan terkait apa yang dilakukan imam, maka mau nggak mau makmum tetap menuruti dan mengikuti gerak-geriknya imam. Kalau kesadarannya makmum tentang kesalahannya itu baru terjadi ketika imamnya berdiri, misalnya ya, kan prakteknya ini mau Allahu Akbar sujud pertama dua-duanya sujud pertama, imamnya durung tangi, sing makmum surasa kesuwen, tangi baliknya. Tak tangi dewe sujud mengira imamnya sujud kedua padahal sujud pertama. Dia sujud kedua. Begitu kurung imam Allahu Akbar duduk, imam dapat satu sujud, makmum dapat dua. Mereka imam sujud mana? Allahu Akbar. Bingung Pak, lenger-lenger. Ya apa sholat? Warat karet gini. Gak telu sujud imam lah. Misalnya lo ya. Gak telu sujud imam, telu berarti, telu. Dia masih belum sadar bahwa yang salah dia. Ya, belum sadar ya. Baru dia sadar ketika berdiri. Begitu imam tangi dari sujud kedua, Allahu Akbar, melok ngadeg, Allahu Akbar. Maka kalau dia baru sadar ketika imamnya sudah berdiri, makmum kan berarti totalan sujudnya kurang satu. Bukan kurang satu, Gus, kan seluruh. Ora, aku dunia telu. Kan kudunya mengikuti imam toh. Berarti sujudnya kurang satu. Karena sujudnya kurang satu, dia baru sadar berdiri, ya jangan sujud rek. Wis arep melok ngene. Sujud aku nambel situ gak kena. Maka mau enggak mau atabirok atin ba'da salam. Nanti setelah salam, imam salam nambah satu rakaat. Paham? Paham? Paham Ki? Paham? Intinya begitu. Anda ini enggak ada wong alim ya angel. Nah, ada wong bodoh. Wes ruwet wes. Baik dewe. Ruwet. Ya Allah. Ya aku paham ya.
Yang online paham ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Wa kharaja bi qauli wa talabbasa bi fardin ma idza lam yatalabbas bi ghairu ma'mumin. Balik ke pembahasan awal bahwa orang itu ketika meninggalkan sunnah abad dilarang kembali untuk melakukan sunnah abad kalau sudah terlanjur melakukan kefar. Paham ya? Kan begitu ya pembahasannya. Ada orang lupa tidak melakukan sunnah abad kunut, lupa nggak tasyahud awal, tapi terlanjur melakukan kefarduan, berdiri misalnya, sujud misalnya, itu nggak boleh kembali. Maka mengecualikan kasus ketika dia lupa tidak sunnah abad, tidak kunut, tidak tasyahud awal, tapi belum sampai melakukan kewajiban, ya. Maka karena dia belum melakukan kewajiban, fayaudu an-nasinatban qoblal intisabi aw wada'il jabha wa yasjudu lis-sahwi. Misalnya ya, kubu sujud banyak nih, subuh-subuh, easily. Imame Allahumma dina izul ngene. Lho durung tutuk tapi ya. Wis mudun tapi. Hah? Tahu ya, bayangno mangane ya. Faruk ini langsung Faruk. Iya, aku ki tahu iki. Tahu iki. Lah, wis ketika makmum ini tadi ataupun orang yang sholat sendirian ataupun imam, ini selain makmum ya. Oh, ini selain makmum, Pak. Bukan makmum ini pembahasannya. Ini imam ataupun sholat munfarid. Lek sing makmum gak usah ditawar, jelas wajib balik. Karena ada kewajiban mutabaah. Faruk yo gangge-gangge, enggak delok kita. Imam. Lek gak imam sholat sendirian. Kamu sholat sendirian, Nes. Kamu sholat sendirian, mestinya Allahumma dina. Ternyata kamu ini seret tutup tengah-tengah. Gimana Gus? Sunnah balik. Nggak wajib balik, sunnah kembali. Karena maka kamu sunnah kembali untuk melakukan kunut yang notabene sunnah. Karena kamu belum terlakukan kewajiban. Apa bentuknya? Kalau sujud ya kewajibannya itu bentuknya watil jabah. Kalau keningnya jidatnya sudah nempel, wis. Begitupun tasyahud awal. Tasyahud awal kamu lupa, kamu ngimami tasyahud awal lupa. Separuh ini, tes, ini sunnah kembali. Tapi jangan lupa nanti di akhir kamu sujud sahwi. Kenapa sujud sahwi Gus? Lah petangkring malah batal ya. Ini cara dilakoni sengaja kan batal ya. Gus bayang kok ngene kan batal ya. Karena gak sengaja gak batal, tapi cacat salatnya. Maka di akhir sunnah sujud sahwi. Yes? In qarabal qiyama fi surati tarkit tasyahhud au balagha haddar ruku' fi surati tarkil kunuti. Kemudian catatannya dia itu sunnah untuk kembali sebelum melakukan kewajiban tadi itu jika posisinya masih mendekati berdiri dalam praktek meninggalkan tasyahud ataupun sudah sampai pada batas rukuk di contoh meninggalkan kunut. Nah ini jirone diomong no. Endi mau? Ya Allah. Qaulu in qaraba au balagha ay ghairul ma'mumi min imamin au munfaridin amma idalam yuqarib au lam yablugh ma dzukir fala tabtulu sholatu. Yes. Intinya itu beginilah. Konsep seseorang itu disunnahkan untuk kembali itu jika presentase kedekatannya itu lebih mendekati yang ditinggalkan. Paham berapa? Karena bujur ya. Kunut ambil sujud kan begini ya. Ini angka 12 sama angka 9. Yes. Kira-kira ketika kamu turun ini, sabiro turun. Turunnya same nih, mohon maaf Pak. Ini balik kadoan ya. Asam urat Pak. Sing asam urat balik semaput ini. Makanya ada catatan bahwa kamu kembali atau enggak kembali itu tergantung. Kalau kamu kembali kan malah batal toh ketika sudah talabus bifardin. Maka kalau presentasenya kamu sudah mendekati begini. Maka itu justru membatalkan. Tapi kalau masih baru sedikit maka tidak membatalkan. Intinya begitulah. Begitupun kasus ya Allah, tasyahud awal. Tasyahud awal sikat munggah titik. Tapi kalau jejek ini masih durung jejek tenan, ya kalian balik padha ae. Sama saja.
Paham ya? Izul lan. Berbanding sama aku dhewe. Cok guyu bisa. Bisa guyu walah. Izul iku mengukir, Pak. Ora sing tak kuwatir iki pulpane mencel ngarep lho. Saya ben amplos kok narik ngono Pak ngaji. Apa jenenge pendeteksi gempa ya. Ngene. Apa ngene. Tes. Tes sing arep dhuwur jerit. Aku ngono. Loh, kan tegangan apa tinggi? Des ini. Des. Tas ngene moncelat. Lain gue. Ya Allah, gua. Walau ta'ammat ghairu ma'mumin tarkahu fa'ata aliman amidan batalat salatuhu in qaraba au balagha ma marra bi khilafil ma'mum. Kalau ada makmum, kalau ada selain makmum berarti salat sendirian secara sengaja meninggalkan sunnah, sengaja enggak kunut, sengaja enggak tasyahud awal, orang yang jadi imam ataupun salat sendirian sengaja enggak kunut, sengaja enggak tasyahud awal, kok sengaja gak tasyahud awal, gak sengaja kunut, gak kunut, nah kata-kata kuali belain. Sengaja gak kunut, sengaja gak tasyahud awal. Dia itu sudah OTW ke rukun selanjutnya sujud. Kalau tasyahud awal berarti OTW berdiri. Kok dia sudah sengaja meninggalkan, kok kembali? Berubah pikiran? Pingin aku tasyahud awal? Berubah pikiran, kunut aku. Dalam kondisi tahu dan sengaja, maka sholatnya menjadi batal jika sudah mendekati posisi rukun itu. Lalu sedang ngadeg kok berubah pikiran jalan tasyahud awal. Wong sudah dekat dengan sujud kok berubah pikiran kepingin kunut. Gak bisa, batal sholat kamu. Kalau bagi selain makmum. Bikhilafil makmum. Berbeda dengan makmum. Kalau makmum meskipun secara sengaja ingin meninggalkan kunut. Wes tutu sujud pisan lo oleh balik. Karena ada alasan teken kontrak dengan imam bikhilafil ma'mum. Paham ya? Walinak limat lubin kauliyin samenten lanjut besok ila akhir wallahu a'lam bishawab. Batio nanti batio kok orang teko. Sama dia nomor dia, telepon dia. Siapa yang punya nomor dia? Oke, dia nomor dia. Kamu dia nomor dia. Dia nomor dia. Kamu enggak ada? Telepon. Teleponan, telepon di, maran. Sois minta berangkat, Mar. Yang belum follow biar enggak ketinggalan. Gus tempatnya baru, orang tempat baru, ini jadinya mengungsi. Oh, tempat baru ya. Tempat lawas gitu ya. Ini rata dia ngaji, mengungsi gimana? Alhamdulillah. Yang belum follow biar tidak ketinggalan. Yang sudah full absen Malang, Baron, Cikadu Pemalang, Brebes, Bondang Mojokerto, Darmas Raya,